Baik teman-teman, kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Ini contoh, kita menambahkan data baru. Kemudian kita tambahkan produk yang mau dibeli. Seperti itu. Ini buat teman-teman yang punya usaha kelontongan, bisa sekali, bisa digunakan. Kalau teman-teman tertarik, jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi penjualan. Pada kali ini kita akan membuat dari awal sampai akhir ya, namun tanpa ada login logout, sehingga bisa mengurangi durasi video. Yang jelas pada video kali ini agak panjang teman-teman ya. Siapkan kuota teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir sehingga tidak ada function yang error. Oke, di sini saya akan buat nama aplikasinya jualan kelontongan ya. Kita buat yang di awal adalah DB atau database. Pastinya ada ID, kemudian ada nama, ada harga, ada gambar. Kemudian di sini teman-teman, saya hanya akan menggunakan penjumlahan menggunakan ini ya, di sheet-nya. Jadi kita bisa buat dua, bisa penjumlahan di sheet maupun penjumlahan di app sheet. Sekarang kita akan buat penjumlahannya ada di sheet. Stock. Ini kita buat out, di sini buat in gitu ya, biar ketahuan. Ini kasih out, kasih in. Outnya kita kasih ID tetap ya, tanggal. Kemudian di sini kita buat DB untuk database-nya ya. Harga, jumlah atau quantity, gini aja ya. Gini. Kemudian total. Seperti itu. In juga sama. Misalnya kita bisa copy saja ya. Nah, kalau in kita hilangkan harga dan total, kita tidak butuh ya. Tanggal, database, dan quantity. Oke. Kemudian yang terakhir adalah transaksi. Transaksi kita bisa ambil ID. Kemudian di sini kita akan buat tanggal. Kemudian di sini kita akan buat langsung outnya. Sebenarnya begini, tapi karena kita tidak menggunakan nama dan lain sebagainya ya teman-teman ya, sehingga kita buat seperti ini saja. Tanggal, kemudian kita sudah seperti ini. Oke, beres. Kemudian kita bisa langsung buat ekstensi, kemudian pilih app sheet, kemudian pilih buat aplikasi. Oke, teman-teman, sekarang sudah dibuatkan otomatis. Kita akan tambahkan dulu semua, out, in, dan transaction.
Oke. Oke, di kolom kita akan buat begini ya. Database pertama, name, nama sudah benar. Harga kita pakai price. Gambar kita kasih image. Oh, lupa tadi ya. Stock, out, dan in. Seharusnya kita tidak akan isi manual, melainkan otomatis, teman-teman ya. Kita akan buat di sini. Di sini kita kasih DB. Nanti kita coba dulu menambahkan suatu produk ya. Di sini kita coba download gambar. Kecap gitu ya, kecap. Download save image. Kita lihat ya tadi. Download kecap. Oke, sudah ya. Kecap kita kasih atau kasih buat beberapa lah ya. Save image as. Biar ada beberapa varian. Nah, 3 aja deh. Kemudian kita akan setting lagi yang lain dulu ya. Ini biarkan saya dulu stoknya. Harusnya numbers in. Oke. Tanggalnya kita buat date. Ini seperti ini. Tanggalnya kita buat date. Transaksi kita buat date. Kemudian ini kita buat seperti ini. Kita kasih akses scan sehingga bisa scan ya. Oke. Kemudian kita coba tambahkan produk. Kecap ABC gitu ya. Gambarnya kita masukkan, ambil dari yang ini ya tadi ya. Oh, ini kecap bangau, kita ganti dulu. Kecap bangau. Coba kita, oh ya, bangau. Ya, kita kasih harga katakanlah 12.000 gitu ya. Stoknya ini kita save ya dulu. Oke, kita save di awal. Kemudian kita akan buat stoknya. Sebelumnya kita akan buat seperti ini. Stoknya sama dengan ini dikurang ini. Ini kita kasih sum if. Rentangnya adalah kita ambil dari out dari sini, kemudian kriterianya kita ambil dari kembali ke DB, kemudian kita kasih ke sini, kemudian kita kasih titik koma lagi ya. Ini kalau titik koma atau koma sesuaikan dengan kebutuhan Google Sheet teman-teman ya, karena ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma teman-teman ya. Oke, sudah. Sekarang kita rentang penjumlahan kita ambil dari quantity seperti itu, kemudian kita enter. Ini 0. Kalau kita kasih seperti ini, out kita kasih DB, kemudian kita kasih 10,
hasilnya akan jadi -10. Ya benar ya, -10. Oke, sekarang kita buat hal yang sama di in. Sama dengan sum if, rentangnya ambil ke in, kita kasih db, kita kasih titik koma, kita kasih A2 seperti tadi ya, kasih quantity. Oh maaf, di sini belum ya, ada tadi quantity. Oke teman-teman, sudah, di sini tetap 0. Sekarang kita kopikan juga tadi, kita Ctrl V, kita kasih di sini 20, hasilnya akan 10. Udah teman-teman ya, sudah beres. Nah ini buat teman-teman yang baru belajar AppSheet, kalau kita sudah buatkan rumus seperti ini atau perubahan di database Google Sheet, teman-teman harus kembali ke aplikasi yang sudah dibuat tadi, kemudian teman-teman pilih databasenya yang sudah diubah, teman-teman regenerate structure. Oke, seperti ini teman-teman ya, regenerate structure. Kemudian teman-teman perhatikan di stock, out, dan in, editable-nya sudah tidak bisa kita centang. Kalau kita centang seperti ini, ya kita centang seperti ini, saat teman-teman save nanti akan ada peringatan dan dia otomatis dihilangkan lagi. Kenapa? Pada stock, teman-teman cek di auto compute, ada rumus spreadsheet formulanya. Ini menandakan bahwa di dalam kolom tersebut akan autofill, sehingga teman-teman tidak boleh mengedit atau menambahkan isi secara manual, teman-teman. Oke, sekarang kita akan tambahkan view masing-masing di sini. Di database kita akan copy, kemudian kita ganti dengan produk. Kemudian DB yang di atas kita pengen hanya dia menggunakan table ya, dan dia akan berdasarkan abjad nama. Oke, seperti itu. Untuk produk saya ingin dia hanya bisa dilihat saja, hanya read only produk gini ya teman-teman ya. Kita akan hilangkan out, in, relate out, dan relate in. Untuk DB kita akan taruh di layar menu produk. Oke, DB kita akan ganti juga view-nya. DB gini ya. Database. Kemudian yang produk kita ganti dengan seperti ini, produk. Setelah itu teman-teman kita akan kopikan lagi di sini out. Untuk out kita akan group by sebelumnya kita ganti dulu dengan out, kita ganti by date. Oke teman-teman, ini ascending. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita pilih in lagi,
in sudah seperti ini. Sudah beres sampai di sini. Kita bisa lihat in dan out sebelah mana. Di sini ya teman-teman ya. Ada db, ada out, ada in. Kebalikannya kalau di sini ada produk. Saya ingin biar kita langsung ketahuan ya bahwa mana out, mana in dari ininya. Out kita kasih gambar seperti ini. Maaf, ini in ya, salah nih, ini in. Entry input ini out yang tadi itu coba kita cari in ya. Kamu boleh jujur nggak? Sebenarnya aku shock, Bi. Nah, coba kita pakai join nih. Oke, ternyata join ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk cari icon seperti ini carinya join ya teman-teman ya. Untuk out sudah jelas, kita pakai out outnya out. In out database produk. Oke, di data produk ini kita akan sesuaikan ya teman-teman. Data produk. Di sini kita akan buat bukan ID ya, harga. Wah, ini masih menggunakan dolar sehingga kita sesuaikan ya. Di database price kita ganti dengan rupiah. Sudah sesuai teman-teman ya. Kemudian kita juga ke in out dan transaction. Quantity out ini harga kita ganti dengan price. Kemudian ini RP kita buat 0 lagi. Oke, sudah beres. Sampai di sini kita bisa munculkan sebuah view lagi. View-nya kita buat adalah POS atau point of sale. Ini kita ganti dengan dashboard. Di sini kita buat POS atau cash. Oke, cash begini ya. Ini ya, boleh yang ini. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi. Kita copy produk, tapi sekali ini produk kasir gitu ya. Kemudian kita akan buat dia ref
Ini kita ganti ke DB, kemudian kita buat copy dulu using. Nah, saat ini kita tetap buat read only. Ini kita akan buat dia stock outnya in, stok keluar, stok ini tetap kita hilangkan, saya tidak butuh. Nah, stok lebih besar dari 0. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita pilih POS-nya. Kita tambahkan 1 database. Kita ganti dengan produk kasir. Kemudian teman-teman kita copy lagi yang out kasir. Kita akan buat sebuah filtering teman-teman. Ini hanya ini tetap ada semua ya. Out kasir. Kita akan pelan-pelan di sini teman-teman. Kita akan ambil kita pakai filter aja teman-teman ya. Filter atau select, tapi di sini kita akan ambilnya menggunakan filter saja teman-teman. Kemudian kita akan filter berdasarkan apa? Kita akan ambil di sini out. Kemudian kita kasih koma. Kita akan select. Kita ambil dari transaksi. Kemudian kita ambil ID. Kita kasih true saja seperti ini. Atau kita bisa ambil ini, kita ambil ini, kita kasih sama dengan this row apa? Transaksi. Oh, di sini ada yang belum ternyata teman-teman ya. Kita lupa menambahkan transaksi. Kita tambahkan transaksi sini ya teman-teman ya. Oke, kita kembali. Ini biar aja dulu. Kita save aja dulu. Kita save dulu saja. Out kasir ini kita akan buat dia ref. Di POS kita akan tambahkan dia out kasir seperti ini. Di data kita akan tambahkan view column. Di out ini ya teman-teman ya, kita regenerate structure. Oke, kita kasih indeks. Kemudian kita kasih angka 1 dulu saja. Oke. Oh, maaf.
Oke, begini, biarin aja dulu. Sepertinya masalahnya ada di sini ya, di transaksi. Nah, di out, maaf ya, di out transaksi ini ref, betul. Di sini kita akan ganti menjadi is part of, betul. Ini bikin saya dulu, enggak apa-apa. Ini kita Ctrl X dulu aja ya teman-teman ya. Biarin saja dulu. Ini tidak perlu kita hiraukan dulu. Kita akan fokus untuk membuat view-nya terlebih dahulu. Kita akan copy seperti ini lagi. Transaksi kasir gitu ya. Ini transaksi kasir, kita kasih ref lagi. Kemudian di sini kita kasih transaksi, kita buat view-nya adalah detail. Seperti ini, saya semuanya kita hilangkan. Oke, mungkin seperti ini dulu. Kemudian kita save teman-teman. Kita hiraukan dulu saja yang error-error tadi teman-teman. Di POS-nya kita tambahkan satu ya. Kita tambahkan transaksi kasir. Transaksi kasir. Kemudian di transaksi kasir ini kita kasih ID 1. Oke, kita save terlebih dahulu teman-teman. Di transaksi kasir kita akan buat ini, akan kita hilangkan delete out-nya. Ini kita hilangkan. Desktop layout full screen. Kemudian sort by-nya kita hilangkan. Quick-nya kita akan buat tanggal dan relate out. Oke, seperti ini. Oke, POS kita add barang. Oke, ini sudah bisa teman-teman ya. Ini kita akan pilih kecap bango 1, misalkan 10.000. Transaksi 1, oke. Dia akan secara otomatis menginput 1. Ini kalau kita save, ini contoh ya, 12.000. Nanti harapan kita seperti ini teman-teman. Saat kita save, nah saat kita save ini, kalau yang pertama seperti ini, dia akan otomatis muncul di bawah out kasirnya ya teman-teman. Nah, nanti kita maunya juga selain dia tampil di bawah gini, jika dia ada transaksi baru, kita di sini akan membuat sebuah action tambahan di sini ya. Add-nya ini out, maaf bukan di out ya, di transaksi. Kita copy dulu, kita kasih icon seperti ini. Kemudian kita kasih go to another view within this app. Kemudian di sini kita akan buat
add POS ini ya, atau kita bisa pakai kita bisa pakai bisa pakai ini, execute an action on a set of row. Ini kita bisa pakai transaksi, ini kita add gitu ya, true. Oh, dia harus sebuah list, berarti kita pakai select, kemudian transaksi, kemudian ID kasih true. Oke. Apakah ini bisa? Kita save dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak bisa berarti kita akan taruh di sini, kemudian kita di view, di transaksi kasir ini kita akan tambahkan ini sudah ada ya teman-teman ya. Kalau kita klik seperti ini, mau harapan kita adalah dia akan secara otomatis ya teman-teman ya, secara otomatis akan tambah di sini, membuat sebuah kolom baru atau transaksi baru ya. Ini ya. Ntar bikin dulu, kita save dulu aja. Kita save dulu. Nah, nanti akan seperti itu teman-teman. Dia akan muncul di sini. Nah, tadi kan kita sudah perhatikan ya teman-teman ya. Di sini kita sudah menambahkan row baru. Nah, di sini seharusnya kita akan buat dia akan otomatis menjadi row yang terbaru tadi teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan buat di sini dulu biar POS-nya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan buat seperti ini dulu. Oke. Seharusnya dia nggak bisa juga ya. Seharusnya tuh dia menjadi panjang gitu ya, harusnya panjang-panjang. Kalau kita buka seperti ini, dia harusnya panjang-panjang. Coba kita save dulu ya teman-teman. Nah, harapan kita seperti ini ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Oke, ini ada produk, ada outcastir, ini ada produknya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita akan sesuaikan lagi rumus atau database kita di transaksi. Untuk penambahan baru, kita akan di sini auto today, kemudian harga, bukan harga ya. Harga dulu. Harga kita akan otomatis ambil dari DB yang mengambil harga. Gitu ya.
totalnya kita kasih price quantity dikali, kalau kali itu pakai bintang ya teman-teman, harga. Beres. Di sini kita akan buat dia auto minimal 1. Ini kita kasih digitnya. Ini tidak perlu ya. Minimum 1 gitu ya. Di sini sudah beres pertama ya. Untuk in minimal 1 juga. Minimum value 1. Database gambar. Ini sudah jadi ya. Oke, seperti ini. Sampai di sini kita sudah berhasil, teman-teman. Untuk out kasirnya kita mau buat tampilan yang sama dengan produk ya. Sekarang kita ke out kasir. Pada tampilan view dan pada UX, teman-teman ganti yang ini. Kemudian kita ganti dengan pertama di sini adalah DB untuk namanya. Ini adalah harga atau total ya, total. Summary-nya adalah quantity. Nah, di sini nanti kita akan buat manual. Pertama kita hilangkan dulu semua karena tidak kita butuhkan. Nanti ada yang kita butuhkan akan kita munculkan. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan sesuaikan lagi database-nya pada ini ya, out kasir atau out ya tadi. Ini kuantitinya kok jadi 01. Kita buat ini ya. Kemudian totalnya ini kita akan ganti jadi rupiah. Nah, kemudian di transaksi kita akan tambahkan sebuah virtual column total transaksi atau total harga gitu ya. Harga. Di sini kita pakai apa rumusnya, teman? Kita pakai sum select out kemudian total this row ID sama dengan transaksi. Ini nanti dari rumus ini kita akan mengambil seluruh nilai total yang ada pada tabel out, kemudian akan dicek kalau sama dengan ID pada kolom ini, maka akan ditarik semua, akan dijumlahkan. Kemudian kita save, teman-teman. Ini sudah betul ya, 0. Oke, ini sudah sesuai. Oke. Sekarang tugas kita adalah kita akan menambahkan pada transaksi. Oke, di transaksi ini kolom header kita akan tambahkan total harga seperti ini. Kemudian pada edit ini kita akan sesuaikan ya teman-teman ya. Kita akan hilangkan, namun kita tidak mau menghilangkan pada semua view, hanya pada di sini saja. Di behavior teman-teman bisa buat ini namanya adalah
kasir ya, atau POS. Konteks view, bukan transaksi kasir. Ya, ini pasti hilang. Ini ya, pasti hilang. Produk, kita save lagi. Oke, teman-teman. Mungkin kita akan tambahkan satu lagi ya. Mungkin di produk kasir ini sudah ada gambar. Di out kasir biar lebih manis lagi, kita tambahkan gambarnya. Untuk menambahkan gambar di sini, pertama-tama teman-teman harus tambahkan dulu di sini gambar gitu ya. Samakan aja dengan yang di sini. Oke, sudah teman-teman. Sekarang teman-teman bisa buka lagi. Oh, ini bukan ya. Di sini pada kolom out transaksi, out kasir ya, bukan out transaksi ya. Out kasir. Oh, sebelumnya kita harus regenerate structure dulu teman-teman. Baik, gambar kita kasih image, kita kasih rumus seperti ini teman-teman. DB ambil gambar. Database, tolong ambilkan saya dari tabel database, ambil apa yang ada di dalam kolom gambar. Gitu ya. Nah, di sini pada kita edit saja, kita save kembali, akan muncul kecap. Gitu ya. Teman-teman jangan bingung dulu, Ini kita akan out kasir, grupnya kita hilangkan seperti ini. Oke, produk sudah ada, POS sudah ada, database. Oke, sekarang kita akan tambahkan database lagi yang baru ya. Kecap asin harga 8.000. Kecap bango besar gitu ya, mungkin 21.000 gitu ya. Save. Sudah di sini teman-teman. Sekarang kita save terlebih dahulu. Atau kita coba ini, kita benahi add postnya ya. Add postnya tadi kita pengen saat kita klik gini, dia tidak muncul seperti ini, dan setelah kita tambahkan dia akan langsung muncul di depan, di awal gitu ya teman-teman ya. Kita ke behavior, kemudian kita pilih yang ini tadi, add post ini teman-teman, kita akan ganti execute and actionnya ini, kita ganti dengan add a new row to another. Kita pilih transaksi unique teman-teman, kemudian tanggalnya kasih today. Dah beres. Terus kita kasih
konfirmasi apakah Anda ingin menutup ya untuk transaksi saat ini dan membuat transaksi baru gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita save dulu teman-teman. Nah, sekarang kita klik apakah Anda ingin menutup transaksi saat ini dan membuat transaksi baru. Saat teman-teman add post, dia akan otomatis membuat transaksi baru di sini teman-teman ya. Maaf, di sini gini ya, akan membuat transaksi baru. Setelah itu kita akan buat dia akan otomatis terbaharui di sini. Bagaimana caranya teman-teman? Kita ke view transaksi, kita buat di sini sort by-nya cascading. Sudah ya, dia otomatis yang baru. Kita akan buat baru. Sabar, ini kita tambahkan dulu ya. Ini contoh kita tambahkan baru ya. Oke, ini ada di sini. Ya, ini saat ini coba kalau teman-teman perhatikan di out kasir, dia akan muncul seluruhnya ya. Ini karena belum kita sesuaikan. Nanti kalau sudah kita sesuaikan, ini di sini akan muncul hanya dan penambahan datanya bukan dari sini. Ini kita tambahkan lagi di sini, tambahkan data baru. Oke, kita save saja dulu. Jadi banyak ya teman-teman ya. Setelah itu saat kita add post lagi, add post. Oh, kita save dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita save tadi teman-teman, sekarang kita coba tambahkan add. Oke, dia akan otomatis terbaharui. Nah, sekarang kita akan membuat agar saat kita mengklik produk kasirnya seperti ini, dia akan otomatis menambahkan barang di data barang, dan data barang ini dia akan otomatis mengambil dari data sesuai ID transaksi yang paling akhir gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah begitu, sekarang saya ingin menambahkan dulu di sini di transaksi status ya. Nanti di sini adalah finish dan yang terakhir pending gitu ya. Sehingga kita kembali ke sini, kita akan membuat filter sini ya. Pertama, filternya yang akan kita buat adalah transaksi ini hanya akan menampilkan data yang pending saja. Kita akan ambil dari data transaksi. Oke, di sini transaksi pending gitu ya, gitu.
sebenarnya tidak kita lakukan seperti ini pun dia sudah otomatis sesuai ya teman-teman, akan mengambil dari data yang paling terakhir. Tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, kita akan buat saja di sini karena kolom statusnya belum kita tambahkan. Nah, pertama kita dulu ya, kita save dulu seperti ini. Kemudian di data, di transaksi kita akan regenerate structure. Oke, baik teman-teman, sudah beres. Dia akan otomatis seperti ini. Untuk add postnya, add post, di sini kita akan cek ya. Oke, di sini status kita akan buat pending. Namun kita akan menambahkan beberapa hal ya teman-teman. Seperti ini. Kita akan menambahkan 3 jadinya teman-teman ya. Add post ini kita akan menutup transaksi yang saat ini. Pertama, kita masuk ke set data value, kemudian tanggal akan berubah seperti ini, today. Statusnya kita ganti dengan finish. Ini ya teman-teman ya. Kemudian yang add 3 tetap seperti ini. Ya, add post yang ini kita akan rubah teman-teman. Ini kita akan jadikan dia seperti ini. Group execute. Kita ambil dari add post 2 dan add post 3. Yang ini kita akan hide saja teman-teman. Sehingga teman-teman perhatikan di sini. Ini ada 4 data ya. Jika saya mengklik ini, apakah Anda ingin menutup transaksi saat ini dan membuat transaksi baru? Sabar, sebelumnya kita di masing-masing yang lain kita hilangkan dulu konfirmasinya. Cukup satu saja ya, cukup satu saja. Oke, sabar, kita save dulu. Kita save dulu teman-teman. Oke teman-teman. Di sini saya tambahkan lagi ya. Ini sabar, ini contoh saja teman-teman. Oke, seperti ini. Kita akan add post. Oke, sudah kembali bersih. Kita cek di sini teman-teman. Tadi yang sebelumnya pending menjadi finish, kemudian ada transaksi baru. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan selesaikan dulu transaksinya. Setelah itu kita close karena ini sudah cukup panjang videonya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah beres. Saya ingin menghilangkan add-nya dari sini, terus munculnya hanya di atas sini ya. Oke teman-teman. Sebelum itu, saya ingin menambahkan produknya. Ini kan produk cuma satu, sedangkan sebenarnya kita punya ada 3 produk. Kalau kita lihat sini ya, database kita tuh ada 3 produk. Kita buat in dulu ya. Oke, tanggalnya harusnya otomatis. Tambahkan 100 gitu ya. Oke. Di sini kenapa jadi 98? Oke, enggak apa-apa. Kita cek dulu. Produk kasir. Kita cek teman-teman. Ini produk kasir. Oke, stoknya yang lebih dari 0. Sudah sesuai seharusnya.
Kita cek di sini teman-teman, di database. Oke, baik, in-nya. Ini coba kita copy saja ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian ini ganti, ini juga ganti. Untuk kode name-nya kita akan sesuaikan ini ya teman-teman ya. Ini kita copy saja. Oke, ini kan kita bypass saja ya teman-teman ya. Oke, secara otomatis dia akan menambahkan di sini data barnya sisa 98, sini pun sisa 98. Oke, out kasirnya akan kita filter ya teman-teman ya. Sekarang lebih mudah teman-teman, karena kita sudah punya pendingan, sehingga di sini di filter out kasir, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Out kasir. Di sini saya akan buat, oke, ini transaksi, oke, ada transaksi sini. Transaksi, kemudian status sama dengan pending. Kalau kita save, akan hilang semua teman-teman. Sudah beres. Kalau kita tambahkan barang, ini merepotkan sekali ya. Seharusnya dia sudah otomatis tadi tuh. Kita tambahkan 3 ya. Oke, teman-teman lihat. Ini kita save saja, nanti akan otomatis tersesuaikan. Oke, sudah cocok ya. Sabar, saya akan menyesuaikan dulu di data out. Tanggal adalah today. Database quantity. Oke, cukup ya. Sehingga kalau kita tambahkan akan otomatis tanggalnya. Database-nya kita pilih kecap asin 4, kita save. Oke, beres ya teman-teman ya. Seperti ini kurang lebih. Gambarnya pun sudah diambil. Nah, tapi masalahnya saya ingin kita saat klik ini akan otomatis menambahkan data di sebelah kanan. Dari sebab itu teman-teman, di sini kita akan buat sebuah rumus di produk ya, data produk. Oke, di database ini kita akan buat new section atau new behavior, add out data. Seperti ini. Kita akan buat seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita buat di out, kemudian ID-nya unique ID, tanggalnya today. Tanggal tidak perlu kita isi, tidak masalah ya teman-teman ya. Ini kita akan ganti dengan oke, harusnya DB ya. This row ID, kemudian quantity 1, dan yang terakhir transaksi. Oke, transaksi mungkin kita bisa mengambil rumus dari ini ya, atau kita bisa buat sendiri juga. Select any dulu ya, kita pakai any, kemudian select, kemudian kita kasih
transaksi transaksi ID, kemudian status sama dengan pending. Sudah beres teman-teman, kita save. Terus di data kasir ini kita akan tambahkan begini ya, tambahkan. Lihat ya, di samping kanan sudah otomatis bertambah. Sekarang di data transaksi kasir ini kita akan hilangkan. Cara menghilangkannya teman-teman, kita masuk ke transaksi kasir, kita hilangkan ininya, seperti ini ya. Oke, sudah beres. Tanggalnya pun kita akan hilangkan. Oke, mungkin kita munculkan statusnya saja ya. Ini tanggalnya seharusnya tidak bisa dirubah. Oke, enggak apa-apa seperti ini. Oh, mungkin statusnya saja teman-teman. Statusnya kita munculkan. Oke, side by side saja ya mungkin ya. Bolehlah seperti ini. Statusnya pending. Kemudian atau no header. Oke, mungkin seperti ini saja teman-teman ya. Kita buat seperti ini. Kemudian ini sudah cukup. Transaksi kasir, kita akan ke postnya. Kemudian kita akan buat transaksi kasirnya adalah white, produk kasirnya large, outnya white. Kemudian ini kita akan seperti ini. Transaksi kasir, produk kasir. Oke, ini small saja. Small. Kita akan begini. Oke, kita save. Kalau kita cek di sini teman-teman, 131.000 ya. Kita tambahkan lagi. Sabar. Kita tambahkan lagi ya. Oke. Bertambah terus ya, otomatis teman-teman. Di sini. Kalau kita hapus yang ini, kita hapus, otomatis berkurang ya teman-teman ya. Oke. Mungkin begitu dulu teman-teman ya. Sekian tutorialnya. Sudah sangat-sangat panjang ini tutorialnya. Semoga teman-teman tidak bosan. Dan kalau ada yang kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.